pemirsa dan juga adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Setelah kita melewati ujian akhir semester, kita melewati ujian mid semester dan ujian akhir semester, maka sebagaimana evaluasi terhadap materi yang diberikan, mahasiswa diberikan tugas untuk dapat merangkum seluruh materi, kemudian menampilkan berupa bentuk presentasi. Dan untuk itu maka ada 15 pertemuan yang akan diwakilkan oleh 15 orang. Dan untuk itu maka saya persilahkan dari kelompok ini untuk menyampaikan presentasi. Tentunya mari kita simak apa yang disampaikan sebagaimana pemahaman mereka setelah mereka mengikuti mata kuliah manajemen risiko. Silakan menyimak. Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Aplonia Mindaina, Prodi Manajemen semester 4, Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur. Kami akan menyampaikan materi yang berjudul pemindahan risiko pada perusahaan asuransi. Dengan pokok pembahasan, yang pertama pengertian asuransi, yang kedua manfaat asuransi, yang ketiga prinsip asuransi, yang keempat polis asuransi, yang kelima premi asuransi, dan yang terakhir penggolongan asuransi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan. Nomor 2, menurut paham ekonomi, asuransi merupakan suatu lembaga keuangan karena melalui asuransi dapat dihimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan di samping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, serta asuransi bertujuan memberi perlindungan atau proteksi atau kerugian keuangan diri kepada tertanggung yang ditimbulkan oleh peristiwa asuransi yang tidak diduga sebelumnya. Penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang menimbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meningkatkan atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Nomor 2, menurut paham ekonomi, asuransi merupakan suatu lembaga keuangan karena melalui asuransi dapat dihimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan di samping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, serta asuransi bertujuan memberi perlindungan atau proteksi atau kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya. Manfaat asuransi dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, rasa aman dan perlindungan. 2, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Yang ketiga, polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. 4, berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Yang kelima, alat penyebaran risiko. 6, membantu mengingatkan kegiatan usaha. Baik, berikut prinsip asuransi. Yang pertama, insurable interest atau kepentingan yang dipertanggungkan. Terdaftar pertama, kerugian tidak dapat diperkirakan. Risiko yang bisa diasuransikan berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian. Kemungkinan tersebut tidak dapat diperkirakan terjadinya. Terdaftar kedua, kewajaran. Risiko yang dipertanggungkan dalam asuransi adalah benda atau harta yang memiliki nilai material baik bagi pertanggung maupun bagi penanggung. Terdaftar ketiga, katastrofis. Risiko yang mungkin terjadi haruslah tidak akan menimbulkan suatu kemungkinan rugi yang sangat besar, yaitu jika sebagian besar pertanggungan kemungkinan akan mengalami kerugian pada waktu yang bersamaan. Terdaftar keempat, homogen.
Untuk memenuhi syarat dapat diasuransikan, barang atau harta yang akan dipertanggungan harus homogen, yang berarti banyak barang yang serupa atau sejenis. 2. Atmos good faith atau itikat baik. Dalam melakukan kontrak asuransi, kedua belah pihak dilandasi oleh itikat baik antar pihak pertanggung dan penanggung, harus saling mengungkapkan keterbukaan. Kewajiban dari kedua belah pihak untuk mengungkapkan fakta disebut duty of disclosure. Indemnity atau ganti rugi. Konsep indemnity adalah mekanisme penanggung untuk mengompensasi risiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial. Konsep ini tidak dapat mengganti nyawa yang hilang atau anggota tubuh yang rusak atau cacat karena indemnity berkaitan dengan ganti rugi finansial. 4. Proximate cause adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa intervensi suatu ketentuan lain. Diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen. 5. Subrogation pada prinsipnya merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. 6. Contribution bahwa penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung yang lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing belum sama besar. Premi asuransi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik. Jumlah premi tergantung pada faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat risiko dan jumlah nilai pertanggungan. Jangka waktu pembayaran premi sangat tergantung pada perjanjian yang sudah dituangkan dalam polis asuransi. Polis asuransi adalah bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Dengan adanya polis asuransi, perjanjian antara kedua belah pihak mendapatkan kekuatan secara hukum. Polis asuransi memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nomor polis, nama dan alamat tertanggung, uraian, jumlah pertanggungan, jangka waktu pertanggungan, besar premi, dan lain-lain. Bahaya-bahaya yang dijaminkan khusus untuk polis pertanggungan kendaraan bermotor ditambah dengan nomor polisi, nomor rangka, dan nomor mesin kendaraan. Penggolongan asuransi. 1. Menurut sifat pelaksanaannya. A. Asuransi sukarela. B. Asuransi wajib. 2. Menurut jenis usaha perasuransian. A. Usaha asuransi. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama, asuransi kerugian. Yang kedua, asuransi jiwa. Dan yang ketiga, reasuransi. B. Usaha penunjang. Yang pertama, pialang asuransi adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung. Yang kedua, pialang reasuransi adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penetapan reasuransi dan penanganan ganti rugi reasuransi. Dewan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi. Yang ketiga, penilai kerugian asuransi adalah usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan. Yang keempat, konsultan aktuaria adalah usaha yang memberikan jasa konsultan aktuaria. Yang kelima, agen asuransi adalah pihak
yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung. Lanjut nomor 3, menurut Decarter Insurance Institute Loan ONA, asuransi kerugian atau properti insuransi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama asuransi kebakaran atau fire insuransi, yang kedua asuransi pengangkutan atau marine insuransi, yang ketiga asuransi penerbangan atau flight insuransi, yang keempat asuransi kecelakaan atau accident insuransi. B. Asuransi tanggung gugat atau liability insuransi adalah asuransi untuk melindungi tertanggung terhadap kerugian yang timbul dari gugatan pihak ketiga karena kegagalan tertanggung. C. 3. Asuransi jiwa atau life insuransi terdiri atas 4, yaitu asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, anuitas, dan asuransi industri.